Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei semua manusia tanpa kecuali, ayo kembali menjadi baik, kembali menjadi saleh. Kesolehan ini akan menghadirkan kebahagiaan dan kesenangan untuk hidupmu dunia akhirat. Maka jalan menuju itu adalah kembali kepada Allah dengan mengerjakan ibadah. Maka sembah Allah, kembali ibadah kepada Allah. Yang Allah Maha tahu jalan kebahagiaanmu itu dengan menciptamu. Karena Allah yang menciptamu, Allah tahu jalannya. Bahkan orang-orang sebelum engkau, dengan ibadah itu diharapkan engkau menjadi golongan pertama yang meningkat takwanya, dan dengan takwa itu semua harapan kemuliaan bisa engkau raih. Aku siapkan tempat untuk ibadah yang nyaman untukmu, yaitu ketika engkau mendapat misi berkehidupan di ardin. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi. Tempatmu di bumi, aku siapkan bumi itu, ardun itu, setiap tempat yang engkau pijak, dimanapun engkau membawa misi itu, nyaman untuk ibadah. Alladzi ja'ala lakumul arda firasha, tempat yang nyaman untuk ditinggali, nyaman untuk bercengkrama, nyaman untuk berkehidupan. Aku jadikan atapnya tanpa tiang sehingga tidak menyulitkan bagimu kalau ingin beraktivitas di atas bumi itu. Bayangkan kalau langitnya bertiang, bagaimana pesawat bisa lewat? Ya? Maka Allah jadikan langit tanpa tiang, bi ghairi amadin tarawunaha, dihiasi dengan bintang gemintang, asteroid, benda-benda langit yang menjadikan kita nyaman untuk menatap dan merisetnya serta mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu aku jadikan keterkaitan antara langit dan bumi memberikan support kehidupan untukmu. Seperti aku turunkan, kata Allah, air dari langit yang turun ke bumi, yang dengan air itu ada beragam tumbuhan dan bebuahan yang bisa engkau manfaatkan sebagai bekal ibadah kepadaku. Konsepnya untuk ibadah, ingat itu ya. Jadi kalau kita makan, sebetulnya tenaga yang dihasilkan dari makanan itu sejatinya untuk dipakai ibadah. Awas, hati-hati cara memahaminya. Jadi kita mencari sekarang pun kebutuhan untuk hidup, itu bagi insan beriman tujuan akhirnya untuk ibadah. Beli pakaian itu bukan hanya untuk model. Ingat ya, apalagi hanya untuk dipamerkan misalnya. Bagi insan beriman itu sudah melewati fase itu. Imannya selalu menuntun perilaku dia untuk melahirkan berbagai perbuatan yang punya nilai manfaat. Jadi kalau pakai pakaian ini manfaatnya apa? Ya, pakai alas kaki manfaatnya apa? Itu dasar pertama. Insan beriman itu tidak pernah berperilaku dan menggunakan apapun kecuali punya nilai manfaat. Itu dasarnya. Jadi kalau ingin makan, manfaatnya apa? Ingin beli sesuatu, manfaatnya apa? Bukan hanya memenuhi keinginan, tapi untuk melahirkan manfaat yang kiranya dengan itu ada maslahat untuk kehidupan kita. Nah, lewat level itu nanti manfaat itu ditarik lebih jauh ke urusan akhirat. Itu yang disebut dengan ibadah. Jembatannya disebut ibadah. Nah, kalau hanya masuk pada level manfaat di situ saja, itu manusia yang belum beriman pun bisa mendapati visi itu. Tapi bagi insan beriman tidak. Semua yang terkait dengan manfaat pun bukan hanya dunia, tapi tarik jauh sampai ke akhirat. Ini yang menjadikan iman kalau sudah bersanding dengan takwa, maka visinya sampai ke akhirat. Ini yang dimaksud dengan surah Al-Hasyr, surah 59 ayat 18 itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ghad di situ yang dimaksud akhirat. Hei semua orang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah dengan skema ibadah itu di semua kegiatan yang mungkin kita bisa lakukan. Dan kita harus punya visi, kata Allah, menyiapkan ibadah itu untuk persiapan akhirat. Besok kalau kita pulang, kan bahasa kita selalu begitu ya, besok kalau kamu pulang bagaimana? Ya kan? Nah, ini yang dimaksudkan orang beriman, insan beriman itu visinya mesti jauh. Makanya saya sering katakan kalimat ini, manusia itu kalau sudah beriman itu pasti cerdas. Karena berpikirnya selalu panjang.
Dan selalu punya penataan untuk beraktivitas. Kalau kita mau lebih jujur lagi untuk belajar dengan benar, bahkan waktu sholat pun membimbing kita bagaimana cara kita beraktivitas. Contoh begini misalnya. Waktu sholat pertama yang kita tunaikan namanya apa? Halo? Sholat tidak ini? Huh? Baik, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang waktu sholat ini. Ya? Baik, apa nama waktu sholatnya yang pertama? Subuh. Nama lainnya apa? Fajar. Perhatikan, ini satu-satunya saya sering katakan waktu sholat yang disebut dengan dua nama. Disebut dengan fajar dan disebut dengan subuh. Fajar itu untuk respon keimanannya. Jadi iman kita itu kalau mendengar panggilan yang telah Allah tetapkan, itu nanti ada konfirmasi, konektivitas dengan jiwa. Ini yang dimaksud Al-Anfal ayat kedua itu yang sering saya katakan, sering saya kutip ya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ciri insan beriman yang sejati itu kalau disebutkan nama Allah ada getaran dalam jiwanya. Jadi ketika dibacakan, diperdengarkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, suka ada suasana tertentu di jiwa kita kan? Nah, itu yang dimaksud wajilat qulubuhum. Nah, saat kita tidur, ya, saat kita tidur pada umumnya, lalu mendengar suara adzan, dalam keadaan tidur pun kan menghujam ya pada diri kita itu dan membawa kita untuk bangun kan? Pernah merasakan itu? Nah, pancaran dari tubuh kita yang merespon itu untuk bangun, itu namanya pancarannya fajar namanya. Jelas ya? Asalnya itu. Ya. Betul kalau mengaitkan dengan konteks cahaya matahari, cahaya fajar yang membelah kegelapan malam, itu konteks fisikalnya. Tapi fajar itu bukan nama cahaya. Fajar itu asalnya pancaran positif terhadap sesuatu. Kalau cahayanya, ya, pantul cahaya sinarnya disebut dengan dia namanya. Jamak dari kata dau. Ya, kalau yang memantulkan disebut dengan nur. Itu yang dimaksud Quran surah 10. Yunus ayat yang kelima. Huwallazi ja'ala syamsa dhiya'a wal qamara nura. Dialah Allah yang telah menjadikan matahari bercahaya, rembulan memantulkan cahaya. Ini cahayanya bukan fajar. Ya, pancaran yang disebut fajar itu, pancaran yang membelah kegelapan sehingga menjadi terang sesuatu. Asalnya fajar itu setiap pancaran yang melahirkan kebaikan itu fajar. Jelas? Kalau melahirkan sesuatunya secara fisik, secara material, itu infajar namanya. Ya, berubah dari fajara jadi infajara. Masih ingat Nabi Musa mukjizatnya diantaranya apa? Tongkat kan? Ya, tongkat ya. Tongkat beliau kan ketika dipukulkan ke batu, ada 12 suku waktu itu meminta kepada Nabi Musa, mohonkan kepada Allah supaya keluar mata air. Tapi kami pengen 12. Pengen 12 supaya masing-masing dapat satu. Ya, jadi Masya Allah tuh ya. Ya, alhamdulillah kita dikasih satu kan masih bisa berbagi ya. Ya, umat dulu itu pengen 12, nggak mau katanya, setiap satu mesti mendapatkan satu. Maka Nabi Musa dengan izin Allah diperintahkan oleh Allah, ya, diperintahkan pukulkan tongkat kayumu ke batu itu. Itu ada di Al-Baqarah ayat 60 kisahnya. Ya, Quran surah 2 ayat 60, paling kanan di pertengahan. Wa idzistasqa Musa liqaumihi faqulna dhrib bi'asakal hajar. Ketika Musa memohon kepada Allah supaya ada mata air untuk kaumnya itu yang ada 12 suku, maka dengan keagunganku kata Allah, aku perintahkan pukulkan tongkatmu yang kayu ke batu itu. Karena tongkat Nabi Musa bagian dari mukjizat, walaupun kayu dipukulkan ke batu, batunya yang hancur. Maka fajarat infajar, bukan fajarat. Tuh, lihat diksi Al-Quran, begitu jelinya. Kalau bukan firman Allah mustahil begini. Ya, kita kalau ngaji bahasa Arab dan memperdalam, saya mempelajari bahasa Arab spesialisasi di situ untuk memahami bahasa Al-Quran. Dan dulu para ulama demikian, Al-Imam Asy-Syafi'i puluhan tahun belajar bahasa itu untuk memahami Al-Quran. Kemudian dipakai ke Quran, ke fikih dan sebagainya. Ya, walaupun awalnya aktif di bahasa, kemudian beralih ke fikih untuk memahami Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Di sini fajarat infajar, bukan fajarat. Fajarat min husnata asyrata aina, maka memancarlah 12 mata air. Itu infajar. Jadi kalau fajar itu pancarannya, kalau mengalirkan sesuatu yang fisikal disebut dengan infajar. Kenapa sholat pertama disebut dengan fajar? Bukan hanya cahaya mentarinya yang membelah kegelapan malam, tapi saat itu ada respon dari tubuh kita yang positif, merespon seruan dari Allah yang disampaikan atau dikumandangkan oleh muadzin.
Jadi di hati kita itu ada dua pancaran. Pancaran keburukan dari provokasi setan disebut dengan fujur. Ya, pancaran kebaikan dari jiwa takwa disebut dengan fajar namanya. Ya, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Karena itu salatnya disebut salat fajar. Waktu saat cahaya matahari membelah kegelapan malam, dan di saat itulah hati kita merespon seruan keimanan tadi. Jelas? Itu yang dimaksud Quran surah ke-17 Al-Isra di ayat ke-78, ya. Di paling kiri sebelah pertengahan, ya. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Satu. Tapi dia juga disebut dengan salat subuh. Ya, subuh. Subuh itu tidak disebutkan dalam bahasa Arab kecuali menunjuk pada awal mula aktivitas yang tertata. Jadi kalau kita ingin mengawali sesuatu yang tertata dengan baik, itu disebut subuh namanya. Karena itu alam saat mulai kali, ya, mulai kita akan mengalami di waktu pagi, kan mulai aktivitas kan? Ya, matahari mulai terbit kan? Akan ditata aktivitas kan? Dengan teratur, Allah yang menatanya, Rabbul Alamin. Maka tataan awal alam pun itu disebut dengan subuh. Permulaannya disebut dengan tanafus. Kata dasarnya disebut dengan tanafas. Buka surah At-Takwir ayat 18. Was-subhi idza tanaffas. Paham? Ya? Dan demi waktu subuh itu saat memulai aktivitas, pada saat itulah aktivitas masih ditata dengan baik. Karena alam pun mulai menata aktivitas. Coba lihat, kalau kita keluar subuh, yang keluar karbon dioksida atau oksigen? Oksigen. Ya, burung mulai berkicau, ayam sebelumnya berkokok, semua memulai kan? Ya kan? Segala sesuatu yang tertata dengan baik, terukur, itu turunan kata dari kata asbah. Waktunya disebut dengan subuh. Makanya kalau orang Arab bertanya begini, kaifa asbahta ya akhi? Bagaimana kabarmu di pagi ini? Maksudnya bukan hanya nanya kabar, apa kabar baik, bukan. Yang dimaksudkan menunjuk pada keadaanmu telah siap beraktivitas saat ini. Salat pertama kenapa disebut dengan salat subuh? Untuk memberikan kesan insan beriman itu kalau bangun dari tidur, dia sudah punya rencana yang siap dieksekusi di hari itu. Makanya malamnya dicontohkan oleh Nabi istighfar untuk mengevaluasi kegiatan sebelumnya. Setelah itu, setelah dievaluasi, dimitigasi apa yang belum sempurna, besok apa. Itu yang dimaksudkan faidza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Direncanakan malamnya, kalau besok saya bangun, insya Allah saya eksekusi ini. Jadi sudah ada rencana. Makanya saat bangun itu, kita bawa rencana kita menghadap Allah, minta kepada Allah supaya apa yang kita rencanakan disetujui. Minta taufik. Maka datang lewat sholat, terhubung dengan Allah, minta kepada Allah. Direspon seruan Allah lewat fajar, datang kita bawa rencana, minta dalam sujud. Mohon setelah sholat, ya Allah saya ingin mengerjakan ini seperti apa yang telah Engkau perintahkan. Mohon berkahi dan mudahkan seperti apa yang telah Engkau janjikan. Harusnya begitu. Makanya tidak boleh terjadi seharusnya, idealnya insan beriman tuh bangun gak tahu apa yang dikerjakan. Gak boleh terjadi begitu. Ini Anda kalau saya tanya, besok jam 7 mau apa? Harus sudah jelas. Jam 9 ada di mana? Hah? Jam 11 ngapain? Jumatan. Besok kan Jumat. Ya kan? Oh, masih bingung. Harus paham. Ya. Di apa yang kita kerjakan itu, insan beriman itu harus jelas. Nanti ada lagi. Masuk zuhur beda lagi konsepnya. Ya. Zuhur itu apa artinya? Zuhara itu terang, baik, nampak semuanya. Kenapa nggak disebut nahar? Padahal siang itu bahasa Arabnya nahar. Itu ada rahasianya. Sampai dengan siang Anda beraktivitas, apakah sudah jelas punya nilai di hadapan Allah? Sudah jelas jadi ibadah nggak? Atau jangan-jangan berangkatnya gelap, sampai siang itu cuma cari dunia aja. Anda dikasih waktu sampai siang, sampai jam 12 tuh, sampai terang. Terang dunianya, akhiratnya udah terang belum? Jadi ibadah nggak? Anda yang kuliah berangkat pagi tuh, ba'da subuh sampai ke kampus, jadi ibadah enggak tuh kuliah? Jadi di Islam itu semua punya makna, tidak ada satu ibadah pun, bahkan namanya yang tidak punya makna, itu tidak ada. Semua punya arti. Nah sekarang kalau kita kembali ke sini, kata Allah saya desain semuanya sempurna. Ajarannya jelas, maknanya jelas, tafsirnya jelas, contohnya dulu jelas,
Hasil dari pekerjaan itu pun jelas. Semua orang yang mengikuti petunjuk di era Nabi masuk Islam, dikerjakan semua petunjuk Nabi dengan benar, semua sukses. Tunjukkan pada saya siapa sahabat Nabi yang benar-benar sahabat yang gagal dalam hidupnya. Gak ada. Karena sahabat itu definisinya yang hidup di era Nabi, di masa Nabi, melihat Nabi, beriman pada Nabi sampai wafat. Hidup di masa Nabi, melihat Nabi, beriman pada Nabi sampai wafat. Cari siapapun orang yang memenuhi kriteria ini, kecuali mereka akan sukses di semua bidangnya. Siapapun itu. Nah sekarang semua contoh itu telah dikumpulkan. Qurannya ada. Ini Anda pegang mushafnya. Hadisnya lengkap. Berapa banyak ulama sekarang mengumpulkan kitab hadis. Al-Bukhari, Muslim, kitab Sunan Abu Daud, At-Tirmidzi, Musnad Imam Ahmad, Mu'jam At-Tabrani. Ada semuanya. Ya. Kemudian miniatur sejarahnya ada di sirah. Anda bisa kumpulkan tokoh-tokohnya. Ada yang perempuan, sahabiyat. Ada yang laki-laki, pekerjaannya apa, yang pebisnis ada, diplomat ada, birokrat ada, panglima ada, levelnya tinggi. 12.000 sahabat Nabi, 38 panglima. Satu kemampuan panglimanya bisa menaklukkan Persia Romawi. Dan itu dibikin bab sendiri itu. Ya, kalau kita ngaji itu dapat itu. Nah, maka ketika semua sudah disiapkan kata Allah, perhatikan, ini yang paling indah, ini yang mau saya sempurnakan. Wa anzala minas samai ma'an fa'akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Saya ingin sempurnakan kalimat dari tafsir rizqan lakum. Semua itu kata Allah, desain yang aku siapkan, kenyamanan untukmu, ketenangan untukmu, langit yang indah itu, beragam buah-buahan yang kau nikmati untuk ibadah itu, rizqan lakum, adalah rizki untuk kalian.